Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dara Fikri. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 3A Stikes Muhammadiyah Ciamis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pengambilan darah. Pengambilan sampel darah biasanya dilakukan di intravena dan dilakukan untuk pemeriksaan laboratorium kesehatan. Video ini untuk praktek ujian laboratorium komprehensif semester akhir. Oke, untuk selanjutnya simak video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, perkenalkan, nama saya Muhammad Dara Fikri. Saya menolak di ruangan ini. Apakah ini benar dengan Bapak N? Ya benar Pak. Pak, sekarang saya akan mengambil darah Bapak. Silahkan Pak. Darah ini akan dibawa ke laboratorium untuk pengecekan. Oke siap. Silahkan Pak. Bapak siap, Pak? Siap. Oke, sebelumnya saya akan menyiapkan alat. Ada baki. Yang kedua ada bengkok dan ada bak instrumen. Di dalam bak instrumen terdapat yang pertama ada dispo sesuai kebutuhan berapa banyak cc. Yang kedua ada tourniquet. Yang ketiga ada handscoon. Yang keempat ada alkohol swab. Nah, berikut adalah alat-alatnya. Oke, tenang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan bila setelah alat disiapkan dengan air mengalir, kita sudah mencuci tangan, maka kita kembali lagi ke pasien dengan menutup sampiran di ruangan pasien. Kita menggunakan handscoon terlebih dahulu. Handscoon di sini yang dipakai adalah handscoon bersih. Untuk selanjutnya, dokumentasikan tindakan tersebut, lalu evaluasi bagaimana perasaan klien setelah dilakukan pengambilan sampel darah.
Untuk tindakan yang pertama kita tutup sampiran, lalu waktu dengan pasien kita menjelaskan bahwa kita akan melakukan tindakan wound dressing. Nah, selanjutnya adalah menyiapkan alat-alat yang sudah disiapkan tadi ke samping pasien, lalu kita melakukan tindakan yang pertama memberikan anestesi. Mari kita simak video berikut ini. Setelah permukaan dibersihkan, maka kita langsung melakukan penjahitan kepada luka yang robek. Penjahitan ini dilakukan untuk mengatasi pendarahan yang berlebih, maka dilakukan tindakan wound dressing. Dilakukan dengan cara teknik mengikat dengan langkah satu persatu sampai semua luka tertutup. Setelah wound dressing dilakukan, kita ambil anduk bolong, terus kita mengganti sarung tangan steril dengan sarung tangan bersih, lalu kita tutup luka jahitan, luka yang telah dijahit dengan menggunakan kasa, lalu ditutup dengan plester. Sekian saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bella Fikri. Saya prodi D3 Keperawatan tingkat 3. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview tentang pemeriksaan fisik head to toe. Yang pertama, kita mempersiapkan alat, kita mempersiapkan lingkungan, kita mempersiapkan pasien. Yang kedua, kita akan melakukan tindakan, yaitu pemeriksaan pada kepala, pada wajah, pada mata, pada hidung, pada mulut, pada telinga, dan pada leher. Untuk yang pertama, pada rambut atau pada bagian kepala. Pada rambut, apa tujuannya untuk memeriksa rambut? Kita memeriksa apakah dengan meraba rambut tersebut apakah ada benjolan atau tidak. Terus kita bisa melihat bahwa rambut tersebut kotor atau tidak, dan fungsinya masih baik atau tidak. Yang kedua, wajah. Lihat wajah pasien, apakah pasien tersebut terlihat pucat ataupun terlihat terlalu putih dari anggota tubuh yang lainnya. Selanjutnya ke mata. Di mata cukup banyak sekali yang akan diperiksa, diantaranya pergerakan bola mata. Yang kedua, konjungtiva. Bila anemis, bila merah muda berarti anemis. Yang ketiga adalah fungsi penglihatannya. Apakah penglihatannya masih baik atau tidak. Yang selanjutnya adalah di hidung. Kita lihat apakah hidung tersebut simetris atau tidak, apakah lubangnya besar sebelah atau tidak, ataukah ada yang menghambat udara atau tidak. Lalu yang terakhir, jangan lupa fungsi dari hidung tersebut kita harus melakukan pengecekan. Misalkan kita memberikan aroma ke depan hidung pasien. Yang selanjutnya ke mulut. Kita lihat mulut pasien memang bersih atau tidak, dia personal hygiene di mulutnya gimana, suka gosok gigi atau tidak.
dan kita lihat mukosa bibirnya seperti apa. Tidak lupa kita mengecek fungsi dari mulut, diantaranya adalah lidah. Lidah adalah tempat zat perasa, di mana kita dapat mengecek apakah ada kelainan atau tidak di lidahnya dengan cara memberi cairan dengan air yang asam, yang asin, ataupun yang manis. Yang selanjutnya ke telinga. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apakah telinga tersebut simetris antara keduanya, dan kita bisa melihat bersih atau tidak lingkungan atau dari sekitar telinga tersebut. Ketika memang itu bersih, kita langsung melakukan pengetesan dengan garpu tala. Kalau memang getaran dari garpu tala bisa terdengar oleh klien, mungkin itu dimungkinkan itu keadaannya baik-baik saja. Untuk yang selanjutnya, kita ke kardiovaskuler, di mana kardiovaskuler ini adalah sistem pernapasan. Dari sistem ini yang akan diperiksa diantaranya adalah suara detak jantung, di mana suara detak jantung normal itu bersuara luk-duk. Nah, kegiatan ini atau pemeriksaan ini biasanya tidak bisa diraba dengan tangan. Dalam artian kita harus menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara detak jantung ini. Selanjutnya adalah pemeriksaan dada dan aksila. Pemeriksaannya ini alat-alatnya cukup sarung tangan saja bila perlu. Inspeksi dada, kita melihat bahwa ada kelainan atau tidak di dada, simetris atau tidaknya bentuk dada. Selanjutnya adalah melakukan tekanan darah dan suhu. Kita mengukur atau mengecek tekanan darah di lengan atau di lengan kanan atau kiri yang tidak terdapat tusukan infus, agar tidak menambah nyeri yang dirasakan oleh pasien. Untuk suhu biasanya ditempel di aksila. Dan yang selanjutnya kita ke ekstremitas atas, yaitu melakukan menginstruksikan kepada klien untuk mengangkat tangan kanan, tangan kiri, dan kedua tangan secara bersamaan. Dan untuk ekstremitas bawah sama, kita melakukan seperti ekstremitas atas, yaitu menginstruksikan untuk kaki kanan diangkat terlebih dahulu, lalu kaki kiri, lalu kita dapat menyimpulkan bahwa kekuatan dari ekstremitas atas, ekstremitas bawah itu sebagaimana, agar kita dapat mendokumentasikan. Terus selanjutnya yaitu pengecekan refleks dari lutut, dan diakhiri dengan refleks di telapak kaki, yaitu dengan Babinski. Untuk yang terakhir adalah pemeriksaan genitalia, yang dimana mungkin kebanyakan yang melakukan hal tersebut pasien laki-laki ke pasien laki-laki dan pasien perempuan ke pasien perempuan. Mungkin hanya seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.